Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus merdeka. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Cara Hidup. Nah, kali ini saya akan membikinkan konten tentang bagaimana cara saksi bekerja pada saat tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, pada saat waktu itu, maksudnya pada saat nanti di tanggal 14 Februari itu sama juga kita dengan berjuang, ya. Karena pada saat itulah perjuangan kita akan menentukan 5 tahun ke depan nasib bangsa Indonesia. Jadi semuanya pasti akan terlibat. Anak bangsa apapun dia, siapapun dia, dimanapun dia, pasti akan terlibat dalam berjuang untuk meneruskan cita-cita para pejuang kita merdeka. Nah, entah dia jadi saksi, entah dia jadi caleg, entah dia jadi ketua KPPS, entah dia jadi anggota KPPS, entah dia jadi Bawaslu dan segala macam, sampai dia pastinya akan wajib mencoblos atau ikut pemilu. Ya, jadi teman-teman, untuk kali ini pemilu di tahun 2024 ini memang agak sedikit berbeda, dikarenakan nantinya para saksi yang bertugas di setiap TPS yang sudah ditunjuk maka akan menggunakan sistem aplikasi yang dinamakan Sirekap, atau nantinya kita akan menggunakan aplikasi Sirekap Partai Demokrat. Nah, maka dari itu perlu bagi saya Sahreja Meyaga, Dapil 2 Singkawang Tengah dari Partai Demokrat, ya, nomor urut 5. Saya juga calon legislatif nomor urut 5 dari Partai Demokrat, Dapil 2 Singkawang Tengah, bernama Sahreja Meyaga. Perlu juga membikinkan video untuk saksi-saksi saya yang bertugas nantinya biar tidak terjadi kesalahan. Maka dari itu teman-teman wajib menonton video ini sampai selesai dalam tempo yang sejelas-jelasnya, bukan yang sesingkat-singkatnya ya. Nanti singkat ujung-ujungnya teman-teman tidak paham ya. Nah, tonton video ini, jangan dilewat-lewatkan dan jangan setengah-setengah, karena dari awal sampai akhir video ini nanti akan memberikan informasi bagaimana cara sistem kerja saksi yang nanti teman-teman sebagai saksi yang bertugas di TPS-TPS yang sudah ditunjuk. Nah, jadi teman-teman jangan terlalu gopoh ya. Walaupun kita berjuang, tetapi Belanda masih jauh. Hahaha. Oke, silakan video ini di-share dan berikan kepada saksi-saksi teman-teman lain kalau seandainya teman-teman perlu, terutama buat Partai Demokrat atau buat teman-teman caleg yang lainnya. Silakan di-share. Tentunya video ini saya bikinkan untuk semua saksi yang nanti bakal bertugas, terutama dari Partai Demokrat. Nah, supaya teman-teman bisa paham. Nah, jadi sengaja saya bikinkan video ini supaya pertama teman-teman bisa sewaktu-waktu nonton kembali, biar teman-teman bisa paham lagi dan bisa ditonton berulang-ulang hingga sampai pada saat hari teman-teman bertugas pun masih bisa teman-teman tonton, ketimbang kita mengadakan pertemuan atau misalnya mungkin setelah pertemuan bisa jadi teman-teman bisa lupa lagi, karena ini sifatnya aplikasi ini memang agak sedikit harus teliti ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti justru teman-teman tidak paham. Nah, jadi tonton secara pelan-pelan, pahami dengan catatan. Pertama, usahakan teman-teman nonton video ini di waktu yang tepat, misalnya malam atau pada saat santai, sesudah mandi, sesudah makan, biar segar, biar perut tidak lapar. Jangan lupa siapkan headphone biar lebih jelas suara saya ya. Nah, tonton secara pelan-pelan, kalau belum paham diulang lagi. Nah, terus siapkan kuotanya, siapkan Androidnya untuk menonton YouTube nih, dan jangan lupa satu hal, siapkan kopi. Kopi, kalau ada tambul atau kue, nah boleh disiapkan juga.
Jadi video ini dari awal sampai akhir nanti bakal semua akan saya tutorialkan biar teman-teman paham sampai teman-teman selesai menjadi seorang pejuang bangsa. Walaupun Belanda masih jauh, tetapi teman-teman wajib paham dengan kerja teman-teman melalui video ini. Oke, jangan tunggu berlama-lama, kita langsung aja menonton video ini tahap demi tahap hingga sampai tuntas. Dan jangan lupa, karena ini videonya di YouTube, jangan lupa di subscribe. Subscribe. Silakan di share, like, dan berikan komentar yang positif biar Reja semangat lagi. Oke teman-teman ya, saya Sahreja Meyaga, Dapil 2 Singkawang Tengah, nomor urut 5 nomor urut 5 dari Partai Demokrat Kota Singkawang Tengah, nomor urut 5. Gas. Oke teman-teman, berikut akan saya jelaskan tahap demi tahap tugas pokok kita sebagai saksi peserta pemilu di tahun 2024, khususnya di Partai Demokrat. Dan teman-teman mohon disimak, jangan sampai teman-teman nontonnya setengah-setengah, biar teman-teman tidak salah paham atau mungkin bisa-bisa tidak mengerti sehingga membuat teman-teman kebingungan saat bertugas. Sebab pada saat pemilu tahun 2024 ini, sistem pentugasan saksi itu beda dengan sebelum-sebelumnya, karena pada saat ini saksi akan menggunakan sistem aplikasi secara online. Oke, sebelum kita masuk nanti ke tahap satu persatu apa yang harus teman-teman lakukan, nah sebaiknya sekarang kita akan belajar dulu secara umum apa itu saksi saat menjadi saksi pemilu di tahun 2024. Oke, ini adalah buku saku saksi, maksudnya buku saku saksi pemilu 2024 Partai Demokrat. Nah, jadi teman-teman simak terus videonya, jangan sampai di skip ya. Jangan lupa di subscribe. Oke, pertama, pengertian saksi. Buku saksi pemilu. Saksi peserta pemilu. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari Dewan Pimpinan Partai masing-masing tingkatan sesuai di mana saksi bertugas. Nah, ini maksudnya saksi yang dinyatakan sah, yang ditugaskan itu akan mendapat surat mandat yang ditandatangani dan diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai di masing-masing di mana tempat teman-teman bertugas, khususnya misalnya di Singkawang. Berarti yang menandatangani surat mandat tersebut adalah ketua Dewan Pimpinan Partai kita. Nah, misalnya Pak Tambok Pardede, seperti itu. Ya, dan surat mandat tersebut wajib dibawa pada saat teman-teman akan menuju lokasi TPS di mana teman-teman akan bekerja sebagai saksi. Setiap saksi peserta pemilu hanya dapat bertugas sebagai saksi satu peserta pemilu. Jumlah saksi dalam surat tugas paling banyak 2 orang yang dapat bertugas secara bergantian untuk setiap peserta pemilu. Nah, jadi di sini nanti teman-teman, setiap tempat TPS yang akan ditugaskan kepada teman-teman itu saksi paling maksimal hanya 2 orang. Tapi kali ini kita hanya menugaskan 1 orang setiap satu TPS untuk saksi. Nah, untuk teknisnya nanti saat teman-teman umpamanya bertugas di dalam setiap TPS, satu TPS itu hanya 1 saksi. Nah, oke. Selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan oleh saksi. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Mohon tolong disimak. Pertama, HP harus Android. Jadi teman-teman harus memiliki HP Android. Berarti yang termasuk iPhone dan segala macam otomatis kalau bisa teman-teman pergunakanlah HP Android dulu ya. Kedua, baterai pastikan full. Jadi usahakan teman-teman bawa pengecas atau bawa power bank ya. Sebab teman-teman nanti bertugas di tempat pemungutan suara tersebut akan memakan waktu yang panjang. Bisa jadi mungkin bisa sampai malam, sampai subuh, atau mungkin bisa jadi sampai besok ya. Nah, jadi karena nanti handphone teman-teman pasti akan dipergunakan untuk
melaksanakan tugas teman-teman sebagai saksi. Pastikan saat di TPS sinyal bagus. Nah, ini insya Allah kalau kita di Singkawang mungkin masih aman. Pulsa atau kuota harus ada ya. Nah, pulsa atau kuota ini harus ada. 5. Memastikan memori HP tidak full. Jadi memori HP usahakan teman-teman masih bisa menyimpan berbagai macam file, termasuk foto, video, dan segala macam. Karena nanti teman-teman akan menginput foto-foto yang akan teman-teman input ke data aplikasi yang akan teman-teman gunakan. Nah, nomor 6, membawa surat mandat yang sudah ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC. Nah, nanti teman-teman akan membawa surat mandat yang akan kita keluarkan yang sudah ditandatangani oleh ketua Bapak Tabok Pardede dan sekretarisnya Bapak Yoris. Nah, nanti teman-teman akan diinfokan, setiap saksi akan diinfokan kapan waktunya mengambil surat mandat di kantor DPC Partai Demokrat, khususnya di Kota Singkawang. Nomor 7, membawa alat tulis. Nah, untuk poin nomor 6 dan nomor 7 ini akan kita siapkan. Jadi teman-teman tidak usah pusing-pusing. Yang penting nomor 1 sampai nomor 5 teman-teman yang siapkan. Oke, sampai sini paham? Baik. Selanjutnya, tugas saksi. Pertama, mengajak untuk memilih Partai Demokrat. Nah, capres, cawapres, dan caleg dari Demokrat. Calegnya ya meliputi saya, DPRD Kota, Dapil Singkawang Tengah nomor 5. Itu ya. Terus memantau jalannya pemilihan umum di TPS masing-masing. Jadi teman-teman usahakan teman-teman selalu memantau kegiatan pemilihan umum yang ada di TPS yang teman-teman sudah ditugaskan. Ketiga, melaporkan hasil pemungutan suara, termasuk melaporkan jika ada pelanggaran. Nah, ini nanti tugas utamanya juga teman-teman melaporkan hasil dari penghitungan setelah pemilihan, waktunya penghitungan, terus teman-teman merekap, teman-teman menginput data-data yang hasil dari pemilihan. Nah, termasuk nanti teman-teman melaporkan jika ada pelanggaran, misalnya ada kejadian apa gitu ya, juga seperti itu. Dan yang terakhir, mengawal hasil pemungutan suara sampai penetapan. Nah, ini kawal artinya begini teman-teman. Jadi kita sebagai saksi itu secara mandat diberikan tanggung jawab kepada kita di setiap dimana TPS yang sudah kita ditugaskan. Jadi kalau seandainya pemungutan suara di TPS di mana teman-teman ditugaskan terjadi sesuatu hal, maka teman-teman sebagai saksi juga bersedia untuk memberikan suatu keterangan atau apa seperti itu. Ya, semoga pemungutan suaranya kita ini selalu lancar dan diberikan kemudahan. Merdeka. Ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya jumlah dan hak saksi parpol di TPS. Nah, berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon partai politik atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPSS LN berjumlah 1 orang di dalam 1 waktu. Nah, ini sesuai dengan undang-undang ya, pasal 15. Jadi berjumlah paling banyak 2 orang, tapi kita ini saat ini nanti kita ditugaskan cuma 1 orang setiap TPS. Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara belum ada saksi, pemilih atau pengawas TPS yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya saksi, pemilih dan pengawas TPS LN yang hadir paling lama 30 menit dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 4. Saksi, pemilih, dan pengawas belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi maksudnya gini teman-teman, pertama teman-teman tidak boleh sampai terlambat datang ke lokasi TPS yang sudah teman-teman ditugaskan. Jadi kalau seandainya teman-teman terlambat, dikasih waktu sampai 30 menit juga masih terlambat, maka teman-teman akan ditinggalkan. Maksud ditinggalkan ini,
proses pemungutan suara dan lain segala macam yang ada di TPS tersebut tetap akan berlangsung ya. Nah, jadi usahakan teman-teman jangan sampai terlambat untuk bertugas. Usahakan jam 7 sebelum acara pemilihan suara itu dimulai, teman-teman sudah ada di lokasi TPS ya. Oke. Begitu juga seandainya teman-teman pengen, kemungkinan kan ada saksi yang ditugaskan di TPS lain tapi dia mungut suaranya, dia mencoblosnya di TPS lain. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen izin pulang untuk mencoblos, izin dengan ketua KPPS dalam jangka waktu jangan terlalu lama ya. Misalnya teman-teman mau pulang, mau apa, misalnya entah mau nyoblos atau apa, usahakan teman-teman izin dan jangan terlalu lama untuk pulang ya. Ingat, kalau seandainya teman-teman sampai nggak muncul-muncul sampai penghitungan suara, nah itu bahaya. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasi formulir. Nah, jadi saksi setelah penghitungan suara selesai nih, misalnya nih setelah pemungutan suara selesai, masuk ke tahap penghitungan suara. Setelah dihitung suara selesai, maka akan mendapatkan hasil, yang mana hasil tersebut misalnya Partai Demokrat caleg 1, 2, 3, 4 sekian suaranya. Nah, itulah nanti tugasnya teman-teman sebagai saksi yang akan merekap hasil dari proses pemungutan suara atau pemilu yang terjadi di TPS di mana teman-teman ditugaskan. Nah, nanti teman-teman memfotokan, mendokumentasikan C hasil PPWP. Ini hasil dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke. Setelah presiden dihitung, selanjutnya masuk ke DPR atau DPR RI ya. Setelah selesai lagi ke DPD, direkap lagi, dipoto lagi dan segala macam. Nah, seperti itu. Lanjut terus sampai DPRD provinsi. Nah, selanjutnya baru ke DPRD kabupaten atau kota. Yang terakhir itu adalah DPRD kabupaten atau kota, yang mana di situ ada nama saya. Ya. Nah, jadi setelah teman-teman dapatkan hasil, dipoto, diupload di aplikasi yang nanti bakal kita jelaskan lagi ya. Oke. Nah, ini model C daftar hadir pemilih juga harus teman-teman masukkan ke rekap dari aplikasi tersebut. Pemilih tetap KPU, model C daftar hadir pemilih tambahan KPU, dan model C daftar hadir pemilu khusus KPU. 8. Salinan model A KAPKO daftar pemilih dan model A daftar pemilih pindahan. Nah, oke, sampai sini jelas. Nah, jika teman-teman mengalami sesuatu hal yang sifatnya keberatan atau ada kejadian yang mesti harus teman-teman laporkan, teman-teman wajib mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir model C, kejadian khusus atau keberatan saksi. Nah, misalnya terjadi sesuatu, ada juga fiturnya nanti di aplikasi tersebut ya teman-teman ya. Oke, lanjutnya tugas dan larangan saksi peserta pemilu. Larangan: mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Jadi maksudnya ini menghasut ya, menghasut atau mengancam seseorang. Nah, terus melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. Jadi saksi ini mantau ke dalam bilik suara. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. Nah, jadi teman-teman juga dilarang mengerjakan pekerjaan petugas KPPS. Jadi teman-teman cukup standby di kursi saksi sambil petugas KPPS mempersiapkan proses pemungutan suara. Nah, pada saat waktu itu teman-teman tinggal tunggu aja, jangan sampai teman-teman ikut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya teman-teman lakukan. Oke, selanjutnya
mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi misalnya mengganggu lah yang sifatnya akhirnya KPPS ini merasa tidak nyaman, ya, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada saat penghitungan suara juga. Nah, larangan-larangan ini akan ada sanksinya ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman menimbulkan permasalahan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh surat suara calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota ya. Nah, kalau DPRD kota ini Partai Demokrat ada di urutan yang ke bawah, nomor 14. Nah, teman-teman bisa lihat nanti yang di DPRD kota di sini nomor 14, nomor 5 nama saya. Oke, selanjutnya warna penanda surat suara. Nah, ini warna abu-abu untuk surat suara pemilu presiden ya. Nomor 2 warna merah untuk surat suara pemilu DPD. 3 kita warna hijau ya. Nih, hijau nih. Yang ada nama saya tuh warna hijau, teman-teman. Oke. Yes, oke, yes. Selanjutnya, nah, penghitungan suara. Kita masuk ke dalam tahap penghitungan suara. Saksi memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dari penghitungan suara untuk presiden pertama, ya, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Saya. Untuk daerah pemilih DKI, ya inilah. Nggak perlu kita bahas. Oke, ini udah jelas ya. Ya. Oke, lanjut. Formulir model C hasil lanjutan. Nah, ini formulirnya nanti yang teman-teman bisa lihat di biasa ditempel ya di sekitaran TPS, nanti ditempel, teman-teman tinggal lihat. Nah, pada saat waktu itu tinggal teman-teman isi secara digital ya. Nanti akan kita ajarkan simulasinya, pengerjaan aplikasinya. Nah, ini teman-teman secara digital. Jadi otomatis kalau misalnya di sini ini udah dijamin pasti tulisan teman-teman tidak bakal bisa berubah-ubah. Nah, karena ini sudah sistem digital. Angkanya rata-rata angka balok ya. Nah, seperti komputer. Oke. Nah. Oke. Ini C1 ya, ini baik DPRD, provinsi apa segala macam. Nah, ini hasil yang nanti juga bakal teman-teman laporkan ke aplikasi yang untuk laporan sebagai saksi ya. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu buku saksi yang akan saya jelaskan. Selanjutnya kita akan lanjut ke proses tahapan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi yang akan teman-teman pergunakan pada saat teman-teman nanti bakal menjadi seorang saksi di TPS di mana tempat teman-teman bertugas. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita akan simulasi bagaimana kita menggunakan aplikasi Sirekap Partai Demokrat. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke tahapan simulasi, pertama saya akan jelaskan sedikit mengenai tahapan pertama. Oke. Penyelenggaraan pemilu atau KPU akan menyediakan Sirekap dan user akan diberikan ke seluruh saksi yang terdaftar agar dapat mengakses Sirekap, sehingga dari Sirekap saksi bisa mengekspor data ke aplikasi yang sudah disiapkan. Nah, maksudnya begini teman-teman. Jadi di aplikasi yang nanti setelah teman-teman unduh atau download, setelah diinstal, nah teman-teman akan mendapatkan user dan password. Nah, yang mana usernya ini teman-teman akan diberikan di surat mandatnya teman-teman masing-masing. Dengan passwordnya juga di situ juga bakal akan tertera. Di dalam surat mandat tersebut teman-teman akan mendapatkan user dan password untuk masuk ke aplikasi Sirekap. Nah, untuk user itu teman-teman saat ini
akan menggunakan nik KTP. Nah, jadi usernya nanti teman-teman akan isi sesuai dengan nik KTP, dan passwordnya nanti akan diisi dengan sesuai yang ada di dalam surat mandat. Di dalam surat mandat juga akan tertera nik teman-teman. Tapi ingat, nah, untuk soal saksi yang terakhir daftar pada saat kemarin, yang sudah melewati batas waktu penginputan, otomatis saksi tersebut posisinya akan menggantikan saksi yang kemarin sudah daftar melakukan pengunduran diri. Nah, otomatis saksi yang baru mendaftar akan menggunakan nik KTP saksi yang kemarin mengundurkan diri. Nah, seperti itu. Jadi misalnya saksi A ternyata mundur, tapi saksi A ini sudah terdaftar. Ternyata saksi A ini digantikan oleh saksi B. Saksi B ini baru mendaftar. Oleh karena sudah ditutup, maka saksi B yang menggantikan saksi A. Begitu juga seandainya terjadi di lapangan, seandainya saksi A mengalami sesuatu hal yang tidak dapat hadir digantikan dengan mendadak oleh saksi B, maka saksi B akan tetap mendapatkan surat mandat untuk mendapat izin akses masuk ke TPS. Tetapi untuk aplikasi Sirekapnya, usernya akan menggunakan nik KTP saksi A yang mundur kemarin. Nah, untuk passwordnya otomatis juga akan sesuai dengan yang diberikan oleh kita. Nah, intinya di surat mandat. Jadi nanti teman-teman coba dulu, andai kata menggunakan nik KTP dari KTP-nya tidak cocok, mungkin teman-teman menggunakan nik KTP yang lain, tapi acuannya di surat mandat. Nanti teman-teman lihat di surat mandat. Oke, jelas? Nah, jadi otomatis teman-teman jangan sampai salah dan kebingungan kalau pada saat teman-teman mau mengakses masuk. Selanjutnya, demo aplikasi saksi Sirekap Demokrat di Google Play. Nah, ini maksudnya gini teman-teman. Untuk aplikasi Sirekap Demokrat ini tidak bisa di-download melalui Play Store. Otomatis downloadnya melalui Google Play atau Chrome. Nah, nanti linknya bisa teman-teman dapatkan, nanti akan kita kirim di setiap grup, atau nanti teman-teman ikuti petunjuk setelah video ini ya. Yang jelas ada pencariannya lebih gampang dengan cara pencarian aplikasi Sirekap Partai Demokrat. Ketikkan di pencarian di Google atau di Chrome, otomatis nanti akan dapat. Setelah itu klik tombol unduh dan download, atau setelah itu diinstal. Nah, ini username-nya ini memang sementara dibikin 99, tapi jangan diikuti ya. Oke. Selanjutnya teman-teman akan melakukan input suara oleh saksi TPS. Jadi tugas teman-teman untuk menginput data suara yang mana inilah jadi acuan tugas teman-teman sebagai saksi. Nah, oke, ini adalah petunjuk-petunjuknya, nanti akan kita jabarkan secara video biar teman-teman lebih paham. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan download dan penggunaan aplikasi Sirekap. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana cara kita menginstal atau mendownload aplikasi Sirekap tersebut. Nah, ini kita sekarang berada di Play Store ya, Play Store. Nah, kita coba Play Store, kita ketikkan Sirekap Partai Demokrat. Nah, otomatis di sini tidak akan ada Sirekap Partai Demokrat di Play Store, teman-teman. Maka dari itu teman-teman menggunakan sistem Chrome. Nah, ini kita pakai Chrome, langsung kita klikkan
Nah, langsung muncul. Teman-teman tinggal download, tulis, ketikan Sirekap Demokrat or.id. Ya, download aplikasi partainya. Nah, selanjutnya teman-teman install hingga selesai, dan setelah itu teman-teman tinggal buka. Oke. Nah, kita anggap saja sudah selesai ya. Kita install. Oke, sebentar. Nah, ingat ya teman-teman ya, aplikasi Sirekap Demokrat ini hanya ada di Google Play, bukan Play Store. Nah, kemungkinan yang pemakai Android nanti dicoba aja dulu apakah di Google Play-nya bisa. Kalau misalnya memang tidak bisa, terpaksa memakai HP Android yang iPhone ya, khusus yang iPhone. Setelah teman-teman download, install, terus teman-teman tinggal buka, tapi bukanya jangan di kolom Google Play, takutnya biasanya error teman-teman. Makanya dari itu teman-teman keluarkan dulu. Setelah teman-teman keluarkan dulu, teman-teman lanjut bukanya di tampilan depan handphone. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, di tampilan depan handphone yang sudah terinstall, maka teman-teman tinggal klik Sirekap Partai Demokrat. Nah, ini namanya Ko Edianto. Inilah anak muda kita teman-teman. Beliaulah yang punya peranan yang sangat berjasa di dalam administrasi pencalekan kita tahun ini. Ya, semoga Om Edi sehat dan sukses selalu. Amin. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap bagaimana kita menggunakan aplikasi Sirekap Partai Demokrat. Setelah kita menginstal dan kita langsung membuka aplikasi ini. Yuk. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk bagaimana cara penggunaan aplikasi Sirekap ini. Nah, jadi simak videonya, pahami betul-betul, jangan sampai teman-teman nanti kebingungan ya. Nah, sekarang kita akan menonton kelanjutan bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Sirekap ini dalam teman-teman nanti melaksanakan kerja teman-teman sebagai saksi di Partai Demokrat. Oke, yuk kita mulai. Baik Bapak Ibu, selamat datang di panduan aplikasi saksi untuk Quick Count 2024. Pertama, pada saat Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi, Bapak Ibu langsung mengklik aplikasi dan menjalankannya, akan disambut dengan halaman introduction seperti ini. Bapak Ibu tinggal geser saja, swipe ke kanan, akan ada beberapa halaman hingga nanti kita tiba di tombol mulai. Bapak Ibu tinggal klik mulai, lalu akan disandingkan dengan username dan password yang Bapak Ibu terima melalui WhatsApp atau email. Selanjutnya coba dimasukkan user dan passwordnya. Nah, di kolom password secara otomatis passwordnya tidak akan terlihat. Jika Bapak Ibu ragu dan ingin melihat password yang diketik, tinggal mengklik tombol mata di sebelah kanan input password, maka password akan terlihat. Jika Bapak Ibu ingin mereset password, jika susah diingat, silahkan klik tombol lupa password. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi. Oke, tampilan aplikasi seperti ini. Di halaman pertama, Bapak Ibu akan disambut halo dengan nama Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga dapat mengetahui lokasi TPS di mana Bapak Ibu bertugas. Contohnya ini TPS 100 di daerah Pisangan Baru, Matraman, Kota Jakarta Timur. Menu pertama adalah menu rekrutmen pendukung. Nah, di sini adalah menu rekrutmen Bapak Ibu untuk mengajak 14 orang yang dapat membantu suara Demokrat pada saat pemilihan umum.
progresnya di sini dapat terlihat. Misalkan Bapak Ibu baru menginput 4 dari target 14, maka akan terlihat di sini 4/14. Lalu di bawah ini Bapak Ibu akan terdapat menu yang akan keluar sesuai dengan tugas Bapak dan Ibu. Misalkan pada saat Pilpres akan keluar tombol ini, Pilpres 2024. Apabila kita dalam masa input suara DPR RI, maka akan keluar di antara 3 pilihan ini atau 3-tiganya. Jadi setiap masa pemilihan umum itu akan keluar tombol yang berbeda, baik itu Pilpres 2024, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Nah, setiap proses yang Bapak Ibu lakukan, input akan ditunjukkan dengan notifikasi status seperti ini. Jadi ada warna orange di sini jika proses pemilihan tersebut masih dalam proses, atau berwarna abu-abu jika belum dimulai, artinya Bapak Ibu belum melakukan input. Lalu juga ada yang berwarna hijau, itu artinya proses penginputan telah selesai, dan ada juga yang warna biru artinya menunggu pengecekan. Nah, ini adalah final checking untuk Bapak Ibu sebelum meninggalkan lokasi TPS. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam panduan penginputan rekrutmen pendukung. Nah, ini adalah menu utama yang ada di dashboard aplikasi Saksi Quick Count 2024. Jika ingin menginput saksi, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol biru ini semuanya, tinggal diklik saja. Lalu di sini akan ada progres, yaitu penginputan yang Bapak Ibu telah lakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu baru input 1 orang, dia akan keluar 1, hingga maksimal penginputan yang dapat Bapak Ibu lakukan adalah 14 input atau 14 orang. Untuk menginput orang baru, Bapak Ibu tinggal klik tambah orang. Nah, di sini akan terdapat beberapa inputan seperti nama lengkap, nomor KTP, nomor handphone, alamat, dan nomor TPS-nya. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mengetahui nomor TPS orang yang diinput, atau dia lupa atau tidak memberikan informasi, Bapak Ibu dapat klik tombol cek DPT online untuk mengetahui nomor TPS orang tersebut melalui nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Jadi Bapak Ibu tinggal copy aja angka yang ada di sini. Misalnya, tinggal klik copy. Terus Bapak Ibu begitu klik cek DPT online, maka akan membuka browser baru. Oke. Bapak Ibu dapat menginput nomornya di sini. Lalu klik pencarian dan nomor TPS akan muncul di kolom pencarian. Bapak Ibu tinggal menginput kembali nomor tersebut ke dalam nomor TPS. Baik, selanjutnya setelah mengetahui nomor TPS, Bapak Ibu dapat mengklik upload foto KTP, bisa memilih menginput gambar dari galeri atau dari kamera Bapak Ibu sekalian. Jadi selanjutnya jika kita mengklik simpan data, maka data akan tersimpan dan orang tersebut akan muncul di tabel di bawah ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menginput pemilihan DPR RI. Pertama, kita tinggal mengklik tombol pemilu, baik itu DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten kota. Pada saat Bapak Ibu mengklik, menu yang keluar akan sama, yaitu pertama ada input perhitungan suara, yang kedua ada tambah bukti foto, ini untuk form suara C1. Berikutnya untuk menginput, Bapak Ibu tinggal klik input perhitungan suara. Nah, di sini ada beberapa tampilan gambar yang akan menampilkan beberapa informasi. Yang pertama adalah suara Partai Demokrat. Nah, di sini adalah nomor urut Partai Demokrat nomor 14. Di atas ini merupakan jumlah total dari suara partai yang ada di bawah ini dan suara caleg dari Partai Demokrat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di suara Partai Demokrat ini saya klik, Bapak Ibu tinggal menginput jumlah suara yang ada di TPS Bapak Ibu. Contohnya di sini 100. Begitu saya simpan, maka perolehan total suara Partai Demokrat ini adalah 100 dan suara Partai Demokrat
adalah 100. Begitu saya menginput suara caleg, contohnya di sini Mbak P, saya klik, misalkan caleg ini mendapat suara 55. Maka begitu saya simpan, maka total suara Partai Demokrat di TPS Bapak Ibu jumlah totalnya adalah 155 suara, di mana detailnya adalah suara Partai Demokrat itu berjumlah 100, sedangkan suara caleg 1 sebesar 55. Nah, untuk suara partai yang lainnya, Bapak Ibu cukup menginput jumlah total suara partai plus suara calegnya. Jadi hanya totalnya saja. Contohnya misalnya PKB di sini. Begitu diklik, Bapak Ibu tinggal menginput contohnya suara total partai PKB 100 dan caleg-calegnya 100. Jadi total suara adalah 200. Bapak Ibu tinggal klik 200 di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu menginput sampai semua partai telah terisi. Nah, begitu semua partai telah terisi, artinya Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas penginputan suara. Tinggal selanjutnya adalah Bapak Ibu kembali ke menu sebelumnya dan klik tambah bukti foto. Nah, di sini merupakan tugas Bapak Ibu untuk mengirimkan bukti foto surat suara yang ada di TPS tersebut. Setelah mengklik gambar, nanti Bapak Ibu dapat memilih sumber fotonya melalui galeri yang sudah Bapak Ibu pilih atau langsung lewat kamera. Jadi langsung memotret melalui kamera Bapak dan Ibu sekalian. Setelah Bapak Ibu mengambil gambar di sini, maka tugas selanjutnya adalah Bapak Ibu melakukan penginputan daftar pengecekan. Nah, daftar pengecekan ini bertugas untuk mengecek pelaksanaan pemungutan suara di TPS Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal klik. Berikutnya Bapak Ibu klik daftar pengecekan, maka nanti akan keluar 3 tahap dalam pelaksanaan pemungutan suara. Nah, 3 tahap ini Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pengecekan proses pelaksanaan pemungutan suara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu persiapan pemungutan suara. Pada saat diklik, nah di sini adalah daftar pengecekan untuk persiapan pemungutan suara. Jadi di sini ada 15 tahap. Contohnya misalnya, apakah KPPS menyampaikan surat undangan atas pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Apabila KPPS melakukan hal ini, maka Bapak Ibu tinggal mengklik tombol di kanan sehingga berwarna aktif seperti ini. Jika KPPS tidak menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan, maka Bapak Ibu tidak perlu mencentang opsi di sebelah kanan. Lalu berikutnya Bapak Ibu akan mengecek apakah dari ke-15 item ini sudah dilaksanakan oleh KPPS atau tidak. Jika terdapat salah satu poin yang tidak dilakukan, maka itu akan menjadi temuan. Berikutnya kita kembali ke pemungutan suara. Sama, begitu kita klik pemungutan suara, maka akan ada daftar pengecekan proses pemungutan suara. Di sini kurang lebih ada 20 item. Bapak Ibu silakan mencermati setiap isi daftar dari pengecekan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Berikutnya yang terakhir ada perhitungan suara di TPS. Pada saat diklik akan memuat seluruh daftar pengecekan pada saat perhitungan suara di TPS, yang kurang lebih ada 29 item. Silakan Bapak Ibu cermati setiap item yang ada di sini dan pastikan semua item sudah dilaksanakan oleh petugas KPPS. Setelah selesai 3 pengecekan pelaksanaan pemungutan suara ini, apabila ada temuan, maka di halaman dashboard utama Bapak Ibu dapat mengklik nota keberatan. Di sini gunanya adalah Bapak Ibu melaporkan segala temuan yang ditemukan jika terjadi pelanggaran di TPS tempat Bapak Ibu menjadi saksi. Jadi tinggal diklik nota keberatannya. Lalu di sini Bapak Ibu bisa ketik judul. Lalu di deskripsi keberatannya Bapak Ibu bisa menjabarkan pelanggaran apa, di mana secara detail.
Nah, seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa klik tambah gambar untuk menginput bukti pelanggaran. Lalu berikutnya Bapak Ibu kirim nota keberatan. Seperti itu flownya untuk aplikasi Saksi Quick Count 2024. Jika Bapak Ibu sudah selesai, bisa mengklik tombol keluar dari aplikasi. Baiklah teman-teman, setelah teman-teman selesai melaksanakan tugas inti pokok sebagai saksi Partai Demokrat di aplikasi Sirekap Demokrat, nah dengan dinyatakan oleh Ketua KPPS TPS di mana tempat teman-teman ditugaskan, dinyatakan selesai dan dinyatakan beres tuntas dan dianggap selesai dan bubar, maka teman-teman setelah itu kembali ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Singkawang, yaitu tepatnya di Jalan Keridasana, sekitar dekat samping rumah dinas wali kota Singkawang, atau tepatnya sekitaran simpang Jalan Pelita. Nah, di mana tempat teman-teman awal mengambil surat mandat yang diberikan oleh kami untuk teman-teman sebagai saksi yang ditugaskan di TPS-TPS tersebut. Dan teman-teman, sesampai nanti di kantor DPC, teman-teman wajib menyerahkan salinan dari hasil pemungutan suara yang diberikan oleh KPPS masing-masing TPS tempat teman-teman bertugas. Dan setelah itu teman-teman akan mendapatkan kompensasi honorium sebagai petugas TPS, sebagai petugas saksi yang diberikan mandat. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas sebagai pejuang bangsa di saat pemilihan umum 2024 nanti. Selamat bertugas, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus merdeka.